siang Ibu Dian. Selamat siang. Nah, senang sekali saya bertemu dengan Ibu. Kemarin kayaknya Ibu ada WA saya ya? Ya, setelah kita observasi supervisi akademik kemarin, nah si Ibu ada WA saya dan di percakapan kita itu kayaknya tersirat Ibu itu ada ketidakpuasan pembelajaran yang kemarin, begitu Ibu? Iya. Oke, bisa tolong ceritakan Dari pembelajaran kemarin yang sudah saya lakukan, secara garis besar menyenangkan pembelajarannya, tapi ternyata saya ada kekurangan waktu dalam memberikan tes kognitif kepada siswa karena terlalu asik melihat mereka belajar sesuai dengan gaya belajarnya, jadi saya tes kognitifnya saya kurang. Oh, berarti dari pembelajaran yang kemarin Ibu dapat merefleksikan bahwa Ibu itu kekurangan waktu di pelaksanaan tes kognitif. Nah, dari dua aspek yang kemarin waktu praobservasi ini Ibu kita itu maksudnya saya di sini mensupervisi di bagian itu, di bagian yang apa kemarin Ibu? Yang di bagian KSE-nya, KSE dan refleksi dan refleksi dan umpan balik. Bagaimana kalau di bagian itu? Pada bagian itu yang kemarin saya bilang itu ingin saya tingkatkan di pembelajaran kemarin itu sudah tercapai. Pada bagian KSE kan saya memberikan semi stop, ternyata itu sangat berguna pada saat pembelajaran. Jadi dengan menggunakan teknik stop, saya menyuruh siswa diam sejenak memfokuskan pikiran, itu ternyata benar-benar bisa mengkondisikan siswa untuk siap belajar dengan belajarnya. Kemudian pada bagian merefleksikan dan ulang balik, kemarin kan menggunakan sticky note agar bisa itu sudah saya terapkan dan ternyata mereka mampu sudah menuliskan bagaimana perasaan saat belajar dan apa yang sudah mereka sudah siap. Jadi secara garis besar bagian itu sudah dilakukan. Baik, bagaimana setelah pelajar melaksanakan pembelajaran kemarin, mungkin perasaan Ibu bagaimana? Setelah belajar itu saya sangat senang karena siswa saya sangat antusias belajar. Setelah saya berikan referensi dan pembelajarannya. Nah, berapa persen tingkat ketercapaian Ibu Dian terhadap pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin? Sekitar 90%. Sekitar 90%, ya. Oke, kenapa 90% Bu? Nggak 100%? Karena seperti di awal saya ungkapkan, keasikan mengakomodasi gaya belajarnya, saya kurang waktu untuk tes formatif. Oh, berarti 10% lagi itu Ya, tes formatif yang ketinggalan manajemen. Tapi secara garis besar untuk proses pembelajarannya di awal itu saya sudah senang karena ternyata memang saya harus mengakomodasi kebutuhan belajar siswa terlebih dahulu. Dengan mengakomodasi saya bisa menyiapkan konten pembelajarannya yang seperti apa, kemudian saya juga harus bisa menyiapkan sosial emosional siswa yang seperti itu. Oke, kalau begitu menurut Ibu Dian, versi pembelajaran yang ideal menurut Ibu Dian itu seperti apa yang Ibu inginkan? Versi pembelajaran ideal kalau menurut saya itu yang pertama itu pembelajaran yang mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran yang berpihak pada siswa. Jadi dalam artinya agar bisa berpihak kepada siswa, tentu di awal saya harus menganalisis dulu apa kebutuhan belajar siswa seperti itu dan terpenuhi kebutuhannya agar saya bisa menyiapkan konten dan konsep atau rencana pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Kalau pembelajaran yang ideal itu adalah pembelajaran yang sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah saya lakukan. Sesuai efektif Ya. Jadi kalau sudah runut, misalnya di awal ada doa, ada persepsi, kemudian ada KSE, kan terkondisikan udah sosial siswa, kemudian ke bagian intinya, misalnya kita bisa mengeksplor gaya belajar siswa, bagaimana akhirnya mereka memperoleh pengetahuan, mencapai tujuan pembelajaran, inti sampai pada akhirnya nanti dibentuk mereka bisa melakukan refleksi dan balik. Nah, dari penjelasan itu tadi dapat saya tangkap di mana versi pembelajaran yang ideal menurut Ibu Dian itu adalah di mana siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, pembelajarannya berpihak pada siswa atau murid. Yang ketiga adalah pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada pada RPP yang sudah dirancang. Berarti
berarti dari pembelajaran itu atau versi ideal ibu dan pembelajaran tercermin dari pembelajaran kita kemarin, mungkin inspirasi apa atau hal baru apa yang muncul dari pengalaman atau perasaan ibu? Berdasarkan pengalaman pembelajaran yang sudah saya lakukan, inspirasi yang saya peroleh yang pertama, belajar dari kurangnya saya kemarin, kurang manajemen waktu. Mungkin untuk pembelajaran selanjutnya saya rencananya akan menggunakan tutor sebaya. Jadi tutor sebaya sehingga itu yang bisa membantu saya dalam kondisikan pembelajaran sehingga menjadi efektif dan siswa yang punya kemampuan lebih bisa mengajari temannya. Jadi saya bisa membantu seperti itu. Kemudian yang kedua, mungkin saya harus lebih kreatif dalam menyiapkan konten pembelajaran. Nah, di sini kemarin saya kan menerapkan berdiferensiasi dari gaya belajarnya seperti itu. Saya merasa saya harus lebih kreatif dalam menyiapkan konten dalam artian seperti ini. Kalau ada gaya belajar sesuai yang kinestetik, kemarin kan hanya maju mencocokkan. Mungkin kedepannya saya akan mengikuti pembelajaran yang mereka bisa mendukung, sehingga mereka bisa lebih aktif menggunakan metodenya seperti itu. Kalau untuk yang bagian visual, kemarin saya kan kasih cara mereka melihat ke depan, mungkin ke depannya karena gelap ada banyak kursu. Pelajaran selanjutnya saya bisa mengasih mereka kursu sehingga mereka melihat fisiknya itu lebih real. Kemudian pada bagian auditori, rencananya ke depannya jika ada pengennya praktikum yang auditori, rencananya saya akan buat video praktek saya sendiri. Jadi saya buat video, saya upload di YouTube, kemudian mereka bisa tonton. Seperti itu. Oke, baik. Berarti yang menginspirasi sangat bagus sekali ya rencana Ibu Dian ke depannya. Jadi hal-hal yang menginspirasi Ibu Dian dalam pembelajaran kita kemarin adalah dari kurang manajemen waktunya itu Ibu terinspirasi bahwa akan diadakan tutor sebaya. Terus dari pembelajaran sebelumnya juga berarti Ibu menginginkan adanya kreativitas ya, lebih kreatif lagi dalam menyiapkan konten-konten pembelajaran. Dimana tadi sesuai yang Ibu sampaikan, Ibu ingin membuat video pembelajaran Ibu sendiri, lalu Ibu juga mau mempersiapkan praktikum untuk siswa dan juga menggunakan talkshow ya, karena di kita banyak ya talkshow-nya ya. Baik, sangat bagus sekali Ibu Dian rencana ke depannya. Nah, dari pembelajaran kemarin itu, apakah ada pemahaman baru yang Ibu Dian itu dapatkan setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kemarin, pemahaman yang saya dapatkan bahwa sangat penting kita mengetahui apa sebenarnya kebutuhan belajar siswa itu di awal. Karena setelah mengetahui kebutuhan belajarnya, misalnya kalau saya kemarin dari gaya belajarnya, jadi kalau sudah tahu apa kebutuhan belajar, jadi kita bisa mempersiapkan apa yang akan kita berikan kepada siswa sesuai dengan kebutuhan belajar. Berarti dari pemahaman baru Ibu Dian itu sangat penting untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa, di mana itu nanti tercermin dari diferensiasi ya, diferensiasi pembelajaran yang Ibu Dian laksanakan. Selain itu, pemahaman baru ternyata penting juga kita menyiapkan bagaimana mengkondisikan sosial emosional. Karena kemarin kan saya menggunakan teknik stop, ternyata itu efektif di awal kita bagaimana kita menciptakan agar siswa merasakan konsentrasinya. Jadi itu kita bagian PSI-nya, kemudian bagian analisis kebutuhan kerja. Berarti ada dua Bu ya pemahaman barunya, di mana yang pertama menganalisis kebutuhan belajar siswa dan yang kedua adalah penggunaan teknik stop. Ya itu sangat bermanfaat dalam pembelajaran Ibu Dian, karena murid itu lebih fokus ya setelah Ibu melakukan teknik stop. Terima kasih Ibu Dian, sangat inspiratif sekali itu. Nah, dengan adanya pemahaman baru ini yang Ibu sudah dapatkan, apa rencana Ibu ke depannya untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya? Setelah pembelajaran berdiferensiasi ini ada banyak hal sih saya laksanakan.
laksanakan. Kebetulan saya kan di bagian kurikulum, karena saya melihat pembelajaran berdiferensiasi ini sangat bagus karena kita menganalisis kebutuhan pelajar. Kadang kan kita menjudge siswa dia nggak bisa baca, ternyata setelah diselidiki, oh ternyata dia kesulitan membaca seperti itu. Ada yang misalnya dia nggak mau praktek, oh ternyata emang dia nggak senang praktek. Jadi rencananya saya di awal pembelajaran saya mau melakukan tes diagnostik untuk menganalisis kebutuhan belajar siswa, kemudian kebutuhan belajar itu dilihat dari minatnya, kesiapan belajarnya, fokus belajarnya. Di samping itu saya juga rencananya mau menganalisis apakah ada anak yang berkebutuhan khusus, anak keterlambatan belajar, dia nanti bisa kita fasilitasi apakah kita perlu menggunakan ahli seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk di bagian pembelajaran, khususnya saya sendiri kan pembelajaran diferensiasi kemarin saya menerapkan pada bagian konten dan proses. Rencananya mungkin di pembelajaran berikutnya saya menerapkan pada diferensiasi terletaknya. Itu kemudian bagian penilaian juga rencananya saya mau diberikan di bagian penilaian apanya itu? Di bagian learning-nya, pada pelajaran learning-nya, pada pembelajaran sikapnya, juga pada formatifnya. Berarti rencana ibu ke depannya itu sangat bagus sekali Bu ya. Jadi yang pertama ibu akan melakukan dari yang saya tangkap tadi tes diagnostik dulu untuk semua kelas. Usahakan untuk semua kelas. Dan tes diagnostik ini nanti ibu ingin mengetahui tentang kesiapan belajar, lalu profil juga. Gitu. Yang kedua itu ibu ingin mendata dan ada siswa yang inklusi. Karena ini selalu penting ya, jadi penerapan pembelajaran inklusi itu sangat penting di pembelajaran kita. Rencananya di tahun pelajaran ini di kelas 7 berarti masih ada penjaringan karena selama ini kalau di awal kita belum ada guru di tengah pelajaran baru bilang itu kadang kan kendala guru bilang ternyata dia nggak bisa baca. Kalau di awal kita ada penjaringan kan kita bisa lakukan apa bisa mengantisipasi hal yang persiapkan untuk siswa seperti itu. Mungkin kita bisa siapkan sarana prasarana, SDM-nya, kita mungkin bisa ya bisa bantuan pihak luar nih gitu. Oke, bagian ketiga juga ibu mau menerapkan lebih menerapkan ke asesmennya ya, dimantapkan lagi ya untuk asesmen learning, for learning dan juga asesmen of learning. Baik Ibu Dian, selama diskusi kita tadi, jadi apakah Ibu Dian sudah mendapatkan jawaban dari kekurangpuasan dari pembelajaran kita kemarin? Ya, terima kasih Ibu Nur. Setelah kita bertukar pikiran, jadi solusi dari pembelajaran kemarin yang pasti saya sebagai guru saya harus yang pertama menguasai dulu perencanaan pembelajarannya sehingga nanti pembelajaran di kelas bisa berjalan dengan baik, kemudian manajemen waktunya yang bagus, kemudian memanfaatkan tutor saya, juga menyiapkan konten yang lebih menarik lagi agar siswa lebih antusias. Wah, saya sangat menantikannya ya Ibu ya, sangat inspiratif sekali di mana Ibu Dian ini kayak rencana ke depannya ini bagus sekali ya. Mudah-mudahan pasti bisa Ibu. Nah, saya ingin mendengar kisah Ibu ini nanti setelah mungkin Ibu sudah menerapkan pembelajaran ini di kelas, di mana perbaikan pembelajaran yang supervisial kemarin dan rencana-rencana Ibu yang inspiratif itu Ibu sudah terapkan. Mungkin kapan kira-kira kita bisa bertemu lagi? Dari hasil analisis kemarin itu kan rencananya saya menerapkan kelas 8A dan 8B dulu. Setelah itu mungkin tidak mungkin minggu ini saya 2 minggu lagi kita bisa. Habis itu Ibu ya. Oke, saya sangat menantikannya Ibu Dian. Perbincangan kita selanjutnya semoga di pembelajaran kedepannya semua tahapan dapat Ibu Dian laksanakan dengan baik, tidak ada yang tertinggal dan semua ide-ide kreatif Ibu Dian yang tadi video sendiri menggunakan tersebut dan lain sebagainya bisa Ibu Dian terapkan juga di pembelajaran.
Oke, saya menantikan ya. Sukses selalu Ibu Dia. Terima kasih. Iya, terima kasih juga bincang-bincang hari ini. Sama-sama. Sampai jumpa. Oke, baik, sekian percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan bersama Ibu Dian Kurnia. Terima kasih telah menyaksikan yang baik. Kita tutup dengan para mesra. Om Santi Santi.